Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Kembali lagi di channel YouTube Movie LA. Pada kesempatan kali ini, ada informasi-informasi menarik dan menghebohkan netizen seputar selebritis tentang Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpercaya, dan jangan lupa pula share channel YouTube ini. Di sini admin ada informasi-informasi menarik untuk Anda yang jarang diketahui oleh fans. Tonton videonya sampai selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagai sepasang kekasih, memang sudah seharusnya saling menjaga hubungan berdua. Seperti halnya pasangan romantis yang satu ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Untuk itu, keduanya saling selalu memberikan ucapan romantis kepadanya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora sering sekali saling meyakinkan pasangannya kalau perasaan dan sifat belum berubah sejak bertemu pertama kali dengannya. Sejak pertama kali Rizky Bilar mengenal Lesti, tak ada yang berbeda dari keduanya. Tak ada yang berbeda dari apapun semua tentangnya. Layaknya seorang suami istri yang senantiasa selalu bersama, suka maupun duka. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa ini mulai tumbuh berbeda dari biasanya. Rasa di mana aku ingin selalu di sampingmu, tertawa, bercanda, menangis. Aku ingin kau selalu ada di sisiku. Bahagia hati ini ketika aku bisa melihat senyummu, ketika kita bersama. Tapi hati ini merasa sendiri ketika kau tak di sisiku, aku begitu merindukanmu. Seperti inilah yang selalu terlintas dalam benak mereka berdua. Rizky Bilar. Kusadari, mungkin ini yang disebut cinta. Ya. Ku beranikan diriku katakan bahwa aku mencintaimu, sangat mencintaimu wahai kejoraku. Terserah apa yang ada di benakmu saat ini tentangku. Tapi aku berharap balasan cinta kita suatu saat tetap akan selalu seperti ini dalam penuh keromantisan dan kebahagiaan. Pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora diprediksi saling melengkapi dan berlimpah rezeki. Rizky Bilar dan Lesti Kejora diprediksi akan saling melengkapi satu sama lain. Hal ini membuat kehidupan mereka menuju kesempurnaan dan pernikahannya akan berjalan dengan baik. Alasannya, karena Lesti memiliki energi tanah yang mampu momong sang suami yang memiliki energi logam. Bahkan pakar Feng Shui dan astrologi menyebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora bisa menjadi pasangan dengan kualitas nomor 1. Lesti orang tanah kuat, elemen tanahnya sangat dominan. Tanah yang kuat ini mesti dilemahin jika ketemu logam. Kebetulan Rizky Bilar ini adalah logam lemah, di mana logam mesti disupport. Jadi saya bisa bilang adalah pernikahan energi Lesti Kejora dengan Rizky Bilar ini adalah baik.
Pasangan ini adalah kualitas pasangan nomor 1. Lesti, walaupun lebih muda beberapa tahun dari Rizky Bilar, tapi dia bisa mengemok dalam kehidupannya karena energinya adalah tanah yang menghasilkan logam. Lanjutnya, menurutnya, Rizky Bilar juga merasa nyaman dengan Lesti Kejora. Di sisi lain, akad nikah mereka ingin di hari Jumat, yaitu juga menyimpan energi positif dilihat dari hitung-hitungan. Sementara itu, tanggal lahir pasangan ini juga memberikan dukungan energi baik bila dilihat melalui hitungan Jawa. Lesti lahir 5 Agustus 1999, sementara Rizky Bilar ini 12 Juli 1995. Menurut perhitungan Jawa, ini berdasarkan astrologi Jawa adalah bagus. Jatuhnya tanggal ini adalah Wasisa Segara dengan Sri jelasnya. Wasisa Segara sendiri memiliki arti wibawanya menjadi besar, budi yang luas, sabar dan pemaaf. Kemudian Sri diungkap Gunadi memiliki arti selamat dan mempunyai rezeki yang berlebihan. Buat saya, selamat buat pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Tanggal lahirnya bagus, hidupnya bagus, masa depan bagus. Namanya juga bagus, tandasnya. Rizky Bilar minta Amabel Lenata panggil Lesti Kejora Bunda. Aktor Rizky Bilar bertemu gadis yang viral karena mirip dirinya dan sang kekasih pedangdut Lesti Kejora. Ia pun meminta gadis cilik bernama Amabel Lenata tersebut untuk memanggil Lesti dengan sebutan Bunda. Kemudian, Rizky Bilar yang dikenal senang dengan anak-anak memperlihatkan keakrabannya dengan Amabel. Diketahui, Amabel atau yang akrab disapa Abel terkenal setelah diunggah dalam Instastory sahabat Rizky Bilar, aktor Adi Sky. Ia menyebut Amabel memiliki paras yang merupakan kombinasi dari Rizky Bilar dan Lesti. Ternyata banyak yang sependapat dengan Adi Sky dan merasa heran dengan kemiripan Amabel dengan pasangan tersebut. Bahkan mereka memprediksi bahwa anak Rizky Bilar dan Lesti Kejora kelak akan mirip dengan Amabel. Nama Amabel pun viral di media sosial dan mendapat perhatian dari komunitas penggemar Lesti dan Rizky Bilar alias Leslar. Bahkan Amabel mendapat sorotan dari Rizky Bilar yang mengunggah kebersamaannya dengan Amabel di lokasi syuting. Ia menggandeng tangan sang bocah, kemudian bersuah video bersama. Rizky Bilar meminta Amabel mengulangi ucapannya untuk memanggil Lesti dengan sebutan Bunda. Salam, Bunda Lesti, bilang pinta Rizky Bilar. Bunda Lesti, ulangnya. Amabel hanya cekikikan mendengar permintaan pesinetron tersebut. Kemudian, Rizky Bilar mengunggah kembali videonya saat mencium dan memeluk Amabel. Ia menunjukkan rasa sayangnya dan menyematkan tulisan, kebayangkan ntar sama anak sendiri gimana. Unggahan yang sama juga diposting ulang oleh Lesti yang tampak gemas dengan keakraban keduanya. Pada kaki video, Lesti sempat meminta maaf pada Ibu Amabel Maharani Ade karena meminjam sang gadis untuk diakui anak. Sayang Bunda, tulis Lesti melalui akun @lestikejora. Maaf ya Kak, anaknya diakuin dulu, WKWK. Rizky Bilar beri kado istimewa ke calon mertua di hari ulang tahun Ayah Kejora. Rona bahagia sedang terpancar dari Endang Mulyana, ayahanda dari penyanyi Lesti Kejora. Hal itu dikarenakan Ayah Lesti Kejora berulang tahun ke-55 tahun pada Kamis 20 Mei 2021. Doa dan ucapan selamat mengalir dari sang putri Lesti Kejora dan warganet untuk Endang Mulyana. Tidak ketinggalan, pada momen yang berbahagia itu Endang Mulyana juga mendapatkan beberapa kado yang istimewa. Salah satu kado yang diterima Endang Mulyana yaitu yang diberikan oleh sang calon menantu Rizky Bilar. Dilansir Cirebon pikiranrakyat.com dari unggahan Instagram @ayah_kejora pada 20 Mei 2021. Terlihat kebahagiaan Endang Mulyana saat membuka hadiah pemberian dari Rizky Bilar. Ini kado spesial buat saya, ucap Endang Mulyana. Gak usah sebutin dari siapa ya, kalian pasti sudah pada tahu semuanya, sambungnya. Meskipun ayahanda Lesti Kejora ini tidak menyebutkan dari siapa kado tersebut berasal, namun dia dengan jelas menuliskan akun Instagram Rizky Bilar pada Instastory-nya. Terlihat Rizky Bilar memberikan sepasang sepatu bermerek dan juga earpod yang tidak kalah mahal untuk calon mertuanya tersebut. Mantap, ada earpod, ada sepatu juga, rezeki kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak, kata Endang Mulyana dalam Instagramnya.
Selain hadiah dari calon menantu, Endang Mulyana juga mendapat beberapa kado yang tidak kalah mewah, termasuk jaket dengan brand ternama dunia. Lesti Kejora mohon ke warganet tidak sebar-sebar foto lawasnya tanpa hijab. Awalnya, Lesti Kejora ragu untuk menutup aurat dengan hijab, hal itu terutama berkaitan dengan profesinya sebagai penyanyi dangdut. Namun setelah ditimbang-timbang, ia akhirnya mantap berhijab sejak Februari 2019. Setelah berhijab, kecemasan yang sempat mengganggunya tidak terbukti. Sebaliknya, kekasih Rizky Bilar ini beroleh banyak hal positif, termasuk karir yang kian cemerlang. Banyak hikmahnya berhijab, dari kerjaan, rezeki, terus kehidupan dengan keluarga jadi lebih baik. Tuturnya dalam episode terbaru Oles 20 Mei. Dukungan keluarga. Bahkan hal ini juga berpengaruh kepada restu keluarga atas pilihan hidupnya menjadi pedangdut. Mungkin sebelumnya ada keluarga Dedek yang tidak menyetujui Dedek sebagai penyanyi dangdut. Tapi ketika Dedek memutuskan untuk mengenakan hijab itu, supportnya Masya Allah terang Lesti Kejora. Karena ia sempat tampil di muka publik tanpa hijab, foto lawasnya tanpa penutup aurat pun masih tersebar luas. Bahkan banyak orang yang membanding-bandingkan penampilan Lesti sebelum dan sesudah berhijab. Banyak, ada yang ngebandingin bilang cantikan dulu, nggak pakai hijab lebih modis, segala macem, kata Lesti. Meski cenderung cuek dengan komentar warganet, Lesti berharap tidak ada lagi yang membagikan foto-foto lawasnya. Kalau Dedek mah, ya udah biarin. Itu kan masa Dedek waktu masih muda. Tapi kalau bisa, foto sebelum berhijab jangan dikeluar-keluarin lagi ibunya. Rizky Bilar pose pamer mobil mahal, captionnya bikin heboh. Rizky Bilar kembali diserbu usai mengunggah foto terbaru pada Kamis 20 Mei. Pacar Lesti Kejora itu pose dengan background mobil mahal berwarna kuning. Tidak hanya sendiri, di foto selanjutnya dia juga pose bersama dua sahabatnya, Haris Prisa dan Adi Sky. Sederet rekan artis pun terlihat menyerbu postingan Rizky Bilar tersebut. Banyak yang menyanjung karena dia pamer mobil mewah, walaupun tidak dijelaskan apakah itu mobil barunya atau bukan. Mewah, komentar Buba Alfian, ngeri. Timpal Rizky Alatas, sudah ganteng sultan lagi, ngeri. Komentar akun @jurakar_99. Duh, seger banget mobilnya. Komentar @Zen Herianto. Kocaknya, tidak sedikit netizen yang dibuat salpok dengan caption Rizky Bilar untuk postingan itu. Pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak ini cuma menuliskan huruf Y. Kayak cewek aja bang, kalau lagi marah balasnya Y. Oke, terserah, WKWK. Komentar netizen, Y doang, apa artinya sih? Netizen kepo. Kamu kenapa? Sini cerita sayang. Goda netizen yang lainnya. Sekarang menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya pasukan Leslar yang sejati. Selanjutnya mari para fans Leslar lovers, kita doakan semoga pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora segera digelar dalam waktu dekat ini. Meski sayangnya sampai sekarang belum ada bocoran kapan momen bahagia itu digelar. Hanya saja Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang tahu. Melalui video ini mari kita ambil manfaat dan hikmahnya. Nah, Sobat Hopper, kembali ke dalam dompetnya, dan Bilar berjanji kepada kakak tak akan mengeluarkan foto itu sampai kapanpun karena Bilar sayang dengan bunda dan Bilar ingat kisah itu. Dan sampai detik ini foto itu masih berada di dompet Bilar. Terkenal, populer, dan dipuja-puji. Tetapi apakah kalian tahu siapa Bilar yang dulu? Hanya sedikit orang yang tahu kisah ini. Ada di hati, lipatan rindu di dalam hati bertumpuk membatu dan semakin membeku. Tergores sebuah kisah dalam alunan syair kehidupan yang tumpah dalam secangkir tetesan air mata kepiluan. Semua ini seakan bersatu seberat hentakan putaran roda waktu. Pedih, perih, pilu, sendiri, meniti, menepi. Tiada seorang pun yang tahu. Kadang hidup ini rumit untuk dimengerti. Ingin menyampaikan tetapi sekeliling tak peduli. Mereka hanya senang dengan kebahagiaan tetapi hilang di dalam kepiluan. Yang ada hanya malam sebagai temanku dan pagi sebagai lawanku. Cukuplah bagiku begitu. Tatapan mata di ujung senja terasa sunyi dan sepi. Terpuruk seorang diri, merenung di separuh memori. Hatinya mulai lelah,
raut wajah pun sudah berubah. Setiap langkah tersandung terhenti tanpa air mata. Seandainya suatu saat ada yang mendengar kisah ini dan mulai mencari satu demi satu bab per bab, maka aku dapat berkata, engkaulah satu-satunya orang yang masih peduli tak kala yang lain sibuk mencari kebenaran akan hal ini. Aku tetap utuh kepadamu. 14.00 Zuhur di gedung Nan Megah Mampang Perapatan itu menjadi catatan sejarah dan memori yang tak akan terlupakan bagi Bilar. Kenapa tidak? Itulah awal dari ketika sebuah asa yang telah hilang dari harapan akan menjadi sebuah bara semangat yang semakin besar dan membesar sehingga tak terbendung di dalam kepahitan perjalanan hidup yang tiada seorang pun bisa tahu kemana arah dan tujuan yang telah Tuhan tentukan. Bilar menyimpan dendam di dalam hati, dan dendam itu pertama dalam hidupnya, dan dendam itulah yang menjadi semangat dalam perjalanan hidup Bilar. Sembari berjalan keluar gedung dengan foto bunda yang telah kembali berada di dalam dompet Bilar, Bilar dan kakak berjalan seperti orang pasrah tanpa tujuan. Usia dan masih belia, berjuang di ibu kota Jakarta. Sungguh dahsyat perjalanan ini untuk diceritakan, dan sedikit orang yang memiliki kisah sehebat kisah Bilar ini. Aku sering membaca buku kisah perjalanan hidup seseorang, bahkan buku itu bestseller, tetapi belum dapat aku cerita sehebat kisah perjalanan Bilar ini. Mungkin kalian ada, tetapi yakinlah tak ada yang bisa menyamai kehebatan kisah ini. Tulis Umar bin Khattab. Kenapa aku berkata seperti itu? Biar aku jelaskan. Inilah kisah perjalanan hidup seorang manusia yang selalu ada Sang Pencipta di dalamnya. Langkah itu seakan-akan telah diarahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Aku merinding, apalagi dengan kisah yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Sungguh, inilah tulisan yang telah lama aku tuliskan. Karena aku dibuat terpukul tak berdaya, sempat aku berhenti menulis 1 minggu lamanya, dan aku pergi ke masjid untuk meyakinkan kisah ini. Aku bercerita kepada ustaz tentang kisah ini, sehingga aku mendapat hidayah di saat kisah Bilar ini. Tulis Umar bin Khattab. Inilah kisah tersebut. Salam manis, terima kasih. 14.30 Matahari telah mulai miring ke ufuk barat. Bilar dan kakak telah sampai di Musala Al-Islah, tempat mereka bernaung sementara sampai waktu yang belum mereka tentukan. Setelah menginjakkan kaki di teras musala, Bilar duduk di samping kiri sebelah tonggak besar penyangga bangunan musala sambil merebahkan badan sekira-kira miring 45 derajat dengan kepala bersandar di atas profil bangunan yang sedikit menonjol ke bagian luar. Orang-orang masih sepi di musala itu. Ya, waktu belum saatnya salat asar ketika itu. Dapatkanlah Allah, maka kalian akan mendapatkan segalanya. Tetapi ketika kalian kehilangan Allah, maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Kalimat tersebut terlintas di telinga Bilar. Bilar tersentak dan mulai menoleh kanan dan kiri. Dengan sedikit penasaran, Bilar bertanya kepada kakak yang juga bersandar di tiang musala sebelah kanan yang hanya berjarak sekitar 3 meter dari Bilar. Sembari melihat kiri dan kanan, Bilar bertanya kepada kakak, apakah kakak mendengar desiran suara yang Bilar dengarkan? Dengan nada sedikit lambat, kakak pun menjawab tidak mendengar apapun, hanya mendengar deru motor yang sesekali melewati jalan yang kecil di depan musala itu. Dengan herannya, Bilar kembali bersandar dan sembari berfikir-fikir apakah yang didengarnya itu adalah halusinasinya atau apalah itu. Yang penting Bilar mendengar jelas di telinganya. Kembali bersandar, dan tak beberapa lama Bilar kembali mendengar suara itu, dan sekarang lebih takjub lagi. Bilar tersentak dan berdiri sembari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bilar menggigil, kakak terkejut. Bilar tak berhenti mengucap sambil melihat ke arah dalam musala. Tak terlalu terang dikarenakan di siang itu lampu tidak dinyalakan. Bilar menggigil, kakak semakin ketakutan dan heran apa yang sedang terjadi pada Bilar saat itu.
Sambil memegang badan Bilar yang terus mengucap dengan mata yang melotot melihat ke arah dalam, yang sepertinya jelas penglihatan Bilar itu ke arah depan tempat imam sholat. Mendengar sedikit ribut di teras musola, garin musola itu berhamburan keluar melihat apa gerangan yang sedang terjadi di teras musola. Sambil terkejut, garin musola itu menghampiri Bilar dan kakak, lalu bertanya mengapa, apa, dan kenapa mereka berdua. Kakak dan garin itu mencoba menenangkan Bilar seperti orang kesurupan, mencoba membawa duduk dan mengucapkan beberapa kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Sekarang mereka telah berada di dalam musala dengan posisi Bilar menunjuk ke arah tempat imam sholat sambil berkata, "Siapa itu? Terang, putih, dan tersenyum." Sambil menggigil, kakak dan garin itu tidak melihat apa-apa. Sambil membaca salawat dan ayat kursi, kakak dan garin semakin ketakutan. Garin itu berlari keluar musala dan entah kemana perginya. Namun tak beberapa lama garin itu telah kembali bersama seorang bapak yang biasa menjadi imam di musala itu. Mungkin rumahnya tak terlalu jauh dari musala itu. Yang paling susah adalah memaafkan diri sendiri. Yang paling berat adalah merelakan masa lalu. Yang paling sakit adalah melepaskan yang tersayang. Tapi ingat, sesulit apapun hidup, Tuhan tak akan meninggalkan kita sendirian. Bapak itu melihat Bilar dan mencoba membaca beberapa ayat-ayat. Sepertinya itu Hijr Sulaiman, ucap kakak. Tak beberapa lama setelah Pak Imam membaca ayat-ayat itu, Bilar sedikit tenang. Yang sebelumnya situasi sangatlah tegang. Dengan perlahan Pak Imam menyuruh Bilar minum segelas air putih yang telah diambilkan oleh garin musala itu. Setelah sedikit tenang, Pak Imam mulai bertanya kepada Bilar tentang apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya. Dengan nada sedikit serak dan nafas yang masih terengah-engah, Bilar mulai bercerita. "Kami baru balik dari gedung di depan dan tak berapa lama sampailah di musala dan duduk di teras musala. Saya mendengar suara. Lalu saya bertanya kepada kakak, apakah kakak juga ikut mendengar apa yang saya dengarkan? Tetapi kakak tidak mendengar sama sekali. Lalu saya kembali duduk dan bersandar di teras musala itu. Ternyata tak berapa lama suara itu terdengar lagi, bahkan semakin kencang. Saya menengok kiri dan kanan sehingga ketika pandangan saya terpaut jelas ke dalam musala, yang saya melihat dengan jelas seorang yang tinggi badannya, putih pakaiannya, terang bercahaya, dan tersenyum sambil berkata kepada saya," ucap Bilar gemetar. Kau katakan tidak. "Lantas apa ucapannya anak Bilar?" tanya Bapak Imam penasaran. "Dapatkanlah Allah maka kalian akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi ketika kalian kehilangan Allah maka kalian akan kehilangan segala-galanya," jawab Bilar. Semua orang terkejut ketika itu mendengar perkataan Bilar. Barusan Pak Imam termangu sambil mengangguk-angguk, sepertinya sedang menelaah perkataan yang barusan Bilar ucapkan. Dengan melihat jam telah hampir memasuki waktu asar, Pak Imam menyuruh garin itu untuk mengumandangkan azan asar dan berkata kepada Bilar untuk melanjutkan ceritanya setelah sholat asar. Senja di atap langit berkeliling mesra menyatakan kerinduannya kepada malam akan segera tiba. Ranting dan dedaunan melambai-lambai memanggil segera menuju hening. Hening mempertemukan senja dan malam dengan kesaksian perihal segala hal yang hari ini telah dilakukan. Lalu diam-diam apa yang sanggup disembunyikan kepada malam? Esok sehabis dini hari matahari kembali akan memberi pesan, atau mungkin malah pergi dengan seluruh kesaksian selama-lamanya. Aku tak bisa berpaling, semua arah seolah-olah menampakkan cemas wajahku saat itu.
16.00 serangkaian ibadah salat asar telah selesai dilaksanakan dan beberapa orang tinggal di musala duduk di tengah-tengah ruangan musala yang tak terlalu besar itu dan berkeliling membulat dengan Bilar berada di dalam lingkaran duduk itu. Dengan sedikit basa-basi bahasa pembuka, Pak Imam kembali menceritakan kisah yang dialami Bilar sebelum melaksanakan salat asar barusan. Kira-kira ada 6 orang ketika itu ditambah 2 orang pengurus musala yang juga salat asar di asar itu. Pak Imam mengulang kembali kata-kata yang didengar Bilar dan perihal yang dilihat oleh Bilar. Dengan sedikit membaca ayat suci Al-Quran, Pak Imam mulai berbicara perihal hal gaib itu. Semua ini karunia Allah. Alasan seseorang bisa melihat gaib dikarenakan memang diberi penglihatan khusus oleh Allah atau karunia Allah. Mungkin Allah mau memberikan sedikit karunia-Nya dengan jalan yang berbeda-beda, dikarenakan kalimat yang diucapkannya adalah kalimat yang baik dan datang daripada Allah. Jarang orang yang mendapatkan ini, Nak Bilar, dan kebanyakan akan ada peristiwa besar yang indah akan Nak Bilar dapatkan di masa depan. Ingatlah ini dan teruslah bertakwa kepada Allah. Jelas Pak Imam. Mendengar perkataan Pak Imam membuat hati Bilar menjadi sejuk dan tenang. Memang saat itu Bilar sedang berada di dalam kehabisasaan tiada berujung, dan Sang Pencipta memberi jalan yang terbaik untuk seorang hambanya. Dan kita sama-sama saksikan siapa Bilar sekarang. Kalian pasti sudah tahu siapa dia sekarang, kan? Ya, terkenal, populer, dan dipuja-puji. Tetapi apakah kalian tahu siapa Bilar yang dulu? Pasti hanya sedikit orang yang tahu. Itulah kisah dahsyat yang membuat aku mencari ustadz untuk bertanya, dan seminggu lamanya sampai kisah ini membuat aku mendapat hidayah bahwa Allah itu selalu ada bagi hambanya yang selalu mengingatnya. Aku merinding, sungguh merinding, sampai-sampai kisah ini menjadi ceritaku kepada kawan-kawan dan orang-orang di masjid tempat aku melaksanakan ibadah. Subhanallah.